Yohanes Farel, Yohanes Paulus, Yohanes Kalgiasi, Yulia Silva, Yulianus Karen. Oke, hadir semua ya. Jadi sebelum kita mulai belajar pada pagi hari ini, sebelumnya seperti biasa kita doa dulu. Siapa yang pimpin doa? Oke, silakan. Kita belajar menit berdoa mulai. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, dan penuh seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah Bapa Maria dan Santo Yosef. Sekarang dan selama-lamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih ya Pak. Oke, selanjutnya sebelum kita mulai belajar, kita nyanyi dulu ya, biar semangat ya. Oke, siapa yang mau pimpin lagunya? Oke, silakan sudah. Teman-temannya berdiri dulu lah. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, terima kasih sudah. Jadi pada kesempatan hari ini ya, kita akan belajar mengenai AI. Ada yang pernah mendengar kata AI? Apa itu AI? Hah? Ada yang pernah? Ayo, tidak apa-apa, tidak usah takut. Ayo, apa yang paling tidak pengertiannya? Apa yang disebut AI? Apa? Hah? Ayolah. Aplikasi yang kita belajarkan, Bu. Nah, itu mungkin salah satu contohnya ya. Jadi AI itu apa? Kecerdasan artifisial. Nanti kita akan lebih mendalami apa itu AI ya. Terus contohnya ada yang sudah tahu? Contoh AI itu sendiri ada yang sudah tahu? Apa kemarin contohnya? Ada di depan itu. Ya, misalnya apa itu yang di depan? Robot. Iya, robot. Nah, itu salah satu contoh AI. Robot, terus handphone, terus ada apa lagi? Mobil. Ya, mobil yang bisa berjalan sendiri tanpa ada manusia. Terus yang keempatnya apa itu? Ayo, apa itu yang keempat itu? Hah? TV. Ya, bisa dibilang seperti itu ya. Jadi pada kesempatan pagi hari ini kita akan lebih mendalami apa itu AI dan kemudahan-kemudahan yang bisa kita gunakan dengan aplikasi AI tersebut ya. Nah, ada enggak yang punya handphone? Ada kan, rata-rata punya handphone. Ada aplikasi apa di situ? AI. Apa contohnya yang di handphone kamu misalnya? YouTube. YouTube. Ya kan? Nah, itu ada kemudahan enggak dengan adanya aplikasi YouTube itu? Apa salah satu contohnya? Kemudahan yang kamu rasakan dengan
aplikasi AI ya kan? Terus apa lagi selain YouTube? Di handphone kamu ada apa lagi? TikTok. Nah di TikTok kamu juga bisa apa, Arka? Bisa menanyakan apa? Hah? Bisa apa, Arka? Kenapa kamu masih takut? Bisa menanyakan cara-cara belajar matematika yang cepat, cara perkalian yang mudah, ya kan seperti itu kan? Terus apa lagi yang ada di handphone kamu? Hah? Aplikasi apa lagi? Google Book. Ya bisa, Google misalnya. Untuk kamu menanyakan apa itu? Hah? Terus aplikasi Cici misalnya, ada yang pernah makainya? Apa aplikasi Cici itu? Ya untuk belajar, misalnya untuk menanyakan materi-materi yang terasa sulit. Jadi menurut kelas 5, apakah dengan adanya AI itu mempermudah kalian atau tidak? Hah? Mempermudah nggak kira-kira? Mempermudah kita dalam belajar. Oke. Setelah itu AI juga digunakan sebagai perpustakaan paling cepat. Mengapa dibilang sebagai perpustakaan paling cepat? Karena ketika kita menanyakan sesuatu yang kita tidak tahu misalnya, itu cepat sekali, tinggal kita ketik langsung dia keluar. Makanya dikatakan AI sebagai pustakawan paling cepat ya. Terus AI juga dibilang sebagai kamus dan penerjemah. Benar tidak? Benar. Contohnya misal bahasa Inggris, kita tidak mengerti. Oh, kalau misalnya duduk misalnya, bahasa Inggrisnya apa? Kita tidak tahu. Kita bisa tanya ke AI. Atau misalnya angka. Oh, angka 1 bahasa Inggrisnya apa? Ibu tidak tahu misalnya. Kita bisa tanya juga ke AI atau ke aplikasi apa tadi? Bisa ke Cici. Nanti dia akan menjawab. Ya, jadi makanya dengan adanya aplikasi AI itu mempermudahkan kita untuk belajar khususnya ya. Seperti yang ada di depan ini. Contohnya misalnya seperti yang pertama ini. Ini juga kecanggihan teknologi ya. Jadi ini robot yang bisa menyapu. Jadi tidak harus kita lagi menyapu. Ya, robot yang menyapu. Robot menyapu, robot bisa mengantar makanan, itu adalah salah satu contoh kecanggihan AI ya. Terus AI juga dikatakan sebagai pendongeng digital. Benar tidak kira-kira? Benar ya. Karena kegiatan untuk melatih pelafalan dan intonasi siswa dapat mendengarkan AI membacakan sebuah teks dengan pelafalan yang benar ya. Nah, manfaatnya apa? Membantu siswa yang kesulitan membaca dan melatih kemampuannya dalam menyimak ya. Jadi AI itu sangat penting ya. Nah, sekarang ibu mau tanya. Ibu mau tanya, boleh kamu tulis di buku ya. Ibu kasih waktu beberapa menit untuk menjawab pertanyaan ya. Yang pertama, aplikasi AI mana yang paling kamu sukai? Ayo ditulis dulu soalnya. Ya. Ada 3 soal ya. Nah, aplikasi AI mana yang paling kamu sukai? Itu nomor 1. Dan nomor 2, aplikasi AI mana yang paling kamu sukai? Sesuai dengan penjelasan ibu tadi ya. Nomor 2, menurutmu apakah AI membuat belajar lebih mudah? Jelaskan. Oke, yang ketiga, apa kelemahan atau bahaya menggunakan AI? Jelaskan juga. Kasih waktu 2 menit ya.
kerjakan dulu ya. Kalau sudah selesai boleh dikumpulkan. Jangan lupa kasih namanya ya. Ayo, kalau sudah selesai boleh dikumpulkan. Menurutmu apakah AI membuat belajar lebih mudah? Oke Bapak, kalau sudah selesai kumpulkan. Jangan lupa kasih nama ya. Ayo kumpulkan nilainya. Oke. Oke. Oke, nanti nilai ya. Ayo kumpulkan, ayo. Gercep, ayo. Ayo kerja. Ayo Peti, kumpulkan Peti. Oke. Ya. Kumpulkan. Oke, udah semua? Nah, kalau udah boleh dinilai ya. Oke. Ada namanya semua? Bika, ambil dulu Bika. Karen. Ini siapa nih dari nama nih? Baby. Mega. Arka. Lesti. Silva. Ayu Mariani. Rafael. Kaldi. Yova. Arianto. Ini yang ada nama punya siapa nih? Ambil dulu. Ini juga satu ini punya siapa nih? Oh, Citra. Ini punya siapa? Nah, Citra kasih nama ya, Cip. Ferdi. Dan sekarang dengarkan dulu yang untuk kesimpulannya ya. Jadi AI itu adalah kecerdasan buatan yang meniru manusia, ya, paham? Jadi AI itu apa tadi? Kecerdasan buatan yang meniru manusia. Yang kedua, AI ada di banyak aplikasi yang kita gunakan sehari-hari, ya. Jadi AI ada di banyak aplikasi yang kita gunakan sehari-hari, betul tidak? Betul. Terus yang ketiga, AI bisa membantu kita belajar bahasa Indonesia, mencari info, menerjemahkan, memperbaiki tulisan, dan mencari ide. Ya, Ibu ulangi. AI bisa membantu kita belajar bahasa Indonesia, mencari info, menerjemahkan, memperbaiki tulisan, dan mencari ide. Jadi sangat luar biasa sekali AI ini. Jadi semua yang kita tidak bisa, tinggal kita perintah, dia bisa melakukannya ya. Terus yang terakhir, gunakan AI dengan bertanggung jawab. Artinya kita menggunakan AI dengan apa? Dengan apa kelas 5? Dengan bertanggung jawab dan apa lagi? Dengan sebaik mungkin. Jangan untuk yang aneh-aneh ya. Gunakan AI itu untuk mengerjakan tugas, untuk mengetahui apa yang tidak kamu ketahui ya. Nah, itu yang dikatakan menggunakan AI dengan bertanggung jawab. Jangan digunakan dengan yang aneh-aneh. Nah, misalnya untuk nonton film atau mencari film yang tidak senonoh, itu tidak boleh ya. Jadi itu yang dikatakan gunakan AI dengan bertanggung jawab ya. Jadi sampai sekarang ini bisa dimengerti untuk materi AI-nya? Bisa dipahami? Bisa ya. Jadi kalau nanti misalnya Ibu ada buat PR untuk kamu kerjakan di rumah tentang AI, bisa kamu jelaskan? Terus kalau Ibu minta tolong kamu menuliskan contoh-contoh AI yang ada di sekitarmu, bisa? Bisa. Oke, kalau
sini. Semoga apa yang sudah disampaikan dapat kamu ingat dan dapat kamu laksanakan ya untuk khususnya AI untuk mencari materi-materi yang tidak kamu ketahui. Paham ya? Oke, baik. Untuk kesempatan hari ini pelajaran kita cukup sampai di sini. Sebelum pulang kita doa dulu. Siapa yang memimpin doanya? Oke, silakan Kadi. Memimpin doanya Kadi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin.